Kelompok 2 dari 10 studi tentang penelitian persepsi siswa kelas 10 SMAN 3 Jakarta terhadap bullying dengan ketua saya Andika Kaisar Ramadan dan pendamping saya dan guru pembimbing Pak Febri Apri Nugroho. Selanjutnya yang dimulai dengan latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, sekolah adalah lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga memiliki predikat ramah anak. Sepertinya sekolah SMAN 3 Jakarta ini yang sudah memiliki predikat ramah anak. Seperti yang diketahui, ramah anak itu adalah tempat semua anak memiliki lingkungan yang baik, tidak ada bullying maupun perilaku yang negatif lainnya. Diberikan dan juga sekolah ramah anak diberikan jaminan kepada murid-murid untuk mendapatkan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, lingkungan yang terjamin yang baik, dan terhindar dari yang namanya tadi seperti dibilang oleh Andika, perundungan. Namun data berkata sebaliknya. Dari KPAI bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 17 kasus perundungan dari sekolah dasar SD sampai SMA. Dan ini hanyalah data yang dilaporkan kepada KPAI. Kita tidak tahu bahwa ada banyak sekali bullying di luar sana yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, oleh karena itu kami memilih topik ini, yaitu persepsi bullying terhadap bullying itu oleh siswa. Persepsi siswa. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan yang kami kerjakan saat ini, yaitu bagaimana persepsi siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Jakarta terhadap tindakan bullying. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui persepsi siswa kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta terhadap tindakan bullying. Dan kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembulian di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang pertama, bagi pembaca untuk memperluas wawasan tentang kasus bullying di sekolah dan di sekitar lingkungan kami, dan mengetahui lebih mendalam tentang bullying dari berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang korban, sudut pandang netral, dan bahkan pelaku. Lalu bagi siswa menjadi sarana penambah wawasan dan informasi terhadap persepsi pelajar kelas 10 sampai 9 terhadap pembulian dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada bagian kajian pustaka. Kami mengambil pengertian dari dua kata, yaitu persepsi dan bullying. Persepsi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception, yang berarti tanggapan. Tanggapan adalah gambaran pengamatan seseorang dalam mengamati lingkungan sekitarnya. Sedangkan dengan bullying itu adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, yang biasanya terjadi berulang-ulang sehingga dikatakan bullying. Bullying itu tidak lepas dari pelaku yang ingin menguasai sekitarnya dan menjadikan seseorang yang ditakuti oleh sekitarnya, yaitu orang yang dihormati. Lalu ada metode penelitian. Pertama, tempat penelitian itu berada di SMA Negeri 9 Jakarta, Kecamatan Pasar Bukit, Jakarta Timur. Lalu waktu penelitian sekitar dimulai dari Februari 2023 sampai dengan Mei 2023. Subjek penelitian itu siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Jakarta. Objek penelitiannya persepsi terhadap bullying. Lalu teknik pengumpulan data yaitu wawancara, teknik pengambilan sampel yaitu proses testing, dan pengolahan data melakukan reduksi data, kemudian pengelompokan, lalu kemudian kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Cara pandangan para informan kami yang kami wawancari yaitu para siswa kelas 10 SMA Negeri 9. Informan setuju bahwa tindakan bullying bukanlah hal yang baik, namun itu adalah hal yang sangat negatif. Informan lain juga mengatakan bahwa bullying sendiri sangat berpengaruh terhadap mental seseorang. Nah, jika seseorang sudah terkena masalah psikisnya, maka dia akan merasa dirinya tidak berharga, tidak disayangi, dan tidak dicintai. Nah, pemikiran itu membuat hal negatif di kepalanya. Jadi dia mulai, yang paling ringan adalah dia berpikir negatif, lalu melakukan self-harm seperti melukai diri sendiri, tidak mencari diri sendiri. Lalu yang paling parah adalah sampai mengakibatkan bunuh diri. Lalu di salah satu maksudnya banyak juga yang berkata bahwa bullying itu rawan dilakukan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Karena perempuan itu tidak susah bergaul dengan orang lain, karena perempuan sendiri
melihat dari penampilan, sikap, maupun hal-hal yang lainnya yang sehingga perempuan banyak pertimbangan dalam temannya. Nah, sehingga menurut mereka laki-laki cenderung main dengan siapa saja, tidak mengelompok-kelompokkan. Selanjutnya, kami di sini membahas tentang konflik dan sirkel. Menurut Evan Coleman bahwa konflik dan sirkel itu sangat berkaitan erat karena di kelas mereka konflik itu terjadi karena ada penemuan berbagai sirkel, mau itu 2, 3 atau lebih. Namun konflik itu tidak selalu ada karena sirkel juga. Contohnya dari salah satu informan kami mengatakan bahwa ada salah satu siswa yaitu dia itu mempunyai masalah kepada dirinya sehingga dia itu melakukan hate victim, selalu mengatakan teman-temannya tidak peduli terhadap dirinya. Akhirnya karena dia seperti itu, teman-teman kelasnya tidak suka pada dirinya. Dan pada akhirnya siswa itu keluar pada semester 1. Nah, dari hasil penelitian lainnya, jika orang informan itu melihat teman-temannya dibully, mau itu orang dekat atau orang lain, ada yang mengatakan akan langsung melaporkannya kepada BK atau pihak sekolah, ada yang langsung membantunya, dan ada juga yang membagikannya pada 2 kategori. Yang pertama adalah jika orang itu dekat, dia akan menelusuri lebih dalam apa sih penyebab dari bullying yang dialami oleh dia, apakah itu dari masalah dia sendiri atau dari masalah orang lain. Sedangkan di kategori kedua, yaitu orang yang tidak dekatnya, dia akan langsung mendugurnya langsung, namun tidak akan menelusurinnya lebih dalam. Ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa SMA Negeri 39 Jakarta masih banyak yang memiliki pandangan bahwa bullying adalah hal yang negatif menurut data pantas dan siswa, apakah itu verbal maupun verbal. Ini menunjukkan siswa masih baik karena masih menentang bullying serta peduli terhadap siswa korban dan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah saran. Kami memiliki 3 saran, yaitu dari untuk siswa. Kami berharap siswa lebih peduli kepada korban bullying dengan membantunya, walaupun tidak. Lalu kedua, walaupun tidak suka dengan orang lain, lebih baik abaikan saja, jangan sampai membulinya atau mengomongi di belakangnya. Lalu yang kedua, para guru lebih tanggap dalam perilaku bullying dalam bentuk apapun dan memahami bullying itu dalam lebih lanjut, dan jauh terlantar dengan hal tersebut yang bisa membuat lebih menderita. Lalu yang ketiga, untuk pihak sekolah kami memberikan saran lebih memberi penyuluhan bullying terhadap siswa, jangan pada awal orientasi saja, namun secara bertahap beberapa kali sekali, lalu lebih cepat tanggap dalam menanggapi laporan adanya bullying. Selanjutnya adalah dokumentasi. Kami mewawancari 8 informan. Yang pertama ada Oke, terima kasih. Kita beri